Di fikih itu bahasanya semua yang kasar, yang kesat ya, yang kesat ya. Jadi bukan yang licin. Yang licin apa misalnya kaca misalnya, pakai plastik misalnya yang licin, enggak. Bahkan sebagian ulama bilang, ini sebagian ulama ya, pakai tangan boleh. Pakai tangan boleh untuk di hammam misalnya. Aduh lupa, ambil sikat gigi misalnya. Sikat giginya pakai jari. Nah itu sebagian ulama bilang sah, tapi sebagian ulama bilang nggak sah. Ya sebagian. Memang tangannya ya ini udah termasuk kasar lah. Tapi sebagian ulama bilang nggak sah karena siwak itu kudu dengan mediatornya bukan diri dia sendiri gitu. Dan berkata sebagian ulama. Ya, apa hukumnya siwak pakai tangan? Ya mukhtalafi. Ya seperti itu. Ya kalau beda ya kita nih penuntut, kalau santri-santri pesantren NU itu mereka mikirnya udah jauh Zat. Karena mereka dari SD aja, SD bagi mereka itu kelas 1 SD itu ya kisaran umur 7-8 tahun lah, 7-8 tahun. Nah itu sampai 6 SD ya, 6 SD itu mereka ada yang 15 tahun. Nah mereka umur segitu itu bacanya udah Fathul Qorib dan setiap malam tuh munakosyah ya. Munakosyah tuh dibahas gitu. Dan ternyata ya memang masa kecil itu memang masa yang paling ajib ya. Apa aja bisa masuk ya. Ternyata Fathul Qorib aja bisa masuk di umur SD ya. Anak punya teman, anaknya itu umur 3 tahun udah dicekokin hafalin Quran 8 juz ya. 3 tahun. Umur 3 tahun ya. Yang mana sebagian dari anak ya belum bisa ngomong, ini sudah dicokokin ngafal Quran. Ya memang ziyadah sih ya, tapi kita juga kan umur segini juga ziyadah juga kan, bukan itqon. Rata-rata dari kita kan ya Quran ziyadah doang kan, itqonnya enggak ya. Terus umur 5 tahun hatam 30 juz ya. Umur 7 tahun itqon ya, persis sama kayak Imam Syafi'i ya. Jadi ajib ya, kita ini udah ketinggalan jauh ya, dari segi Quran, dari segi baca kitab pun ini jauh banget ya. Di Indonesia itu banyak yang 7 tahun hafal Quran mungkin ya, kemudian umur 10 tahun itu udah hafal dan paham Alfiyah Ibnu Malik, banyak ya, udah nasional ya. Ya makanya kita mahasiswa Madinah ini bisa jadi diremehkan oleh sebagian kelompok di Indonesia karena ilmunya kurang taksil, dan itu memang nyata ya. Kita berangkat ke Madinah, masuk nih daftar Madinah ya, seakan-akan kita nggak punya ilmu ya, bodoh. Nah di sini malas-malasan ya, rajinnya cuman sedikit ya, nungguin mukafah aja setiap bulannya. Nah kemudian ya gitu-gitulah, antara nikmat ke nikmat, di antara dua nikmat ada nikmat ya gitu terus. Nah tapi lulus dari Madinah merasa kita orang alim ya, padahal ya dibandingin sama anak yang umur 10 tahun kita kalah ya. Anak pernah lomba nasional itu umur 11 tahun, itu istishhadnya udah Alfiyah Ibnu Malik ya, Alfiyah Ibnu Malik dan paham, bayangkan itu kan berarti jam terbangnya udah tinggi itu ya. Kalau bisa hafal Alfiyah Ibnu Malik dan paham, bisa istishhad, itu berarti baca kitabnya udah jauh ya, jam terbangnya udah jauh, padahal dia masih umur 11 tahun. Ketika itu umur anak 14 tahun. Karena bilang, kirain anak paling muda. Ternyata jauh ya. Itu doktor kuliah lughah aja belum tentu bisa ya ikhwah. S3 kuliah lughah aja belum tentu bisa istishhad dengan alfiyah, hafal dan paham, istiqlal ya. Ini kok bisa ke situ ya, dari mana ini? Pesantren dulu ya. Iya, jadi pesantren itu anak unik gitu. Mereka pas anak nginep studi gitu. Dia kadang sikat gigi sama tangan ya, sikat gigi sama ini ya, karena mereka ahli ilmu, mereka sudah tahu ilmunya. Makanya kita yang nggak tahu ilmunya jadi gorib ya, seperti itu ya. Kita sikat gigi males,
siwak nggak punya, sekalinya beli juga kering di kamar dipakai sekali. Nah habis itu ya, nah kalau mereka ya gitu nggak bawa siwak ya ini gitu ya, seperti itu ya. Kekurangan mereka ya banyak juga ya, rokok. Ya banyak ya, seperti itu. Kelebihannya ada ya, ya kekurangannya juga ada ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah kita nggak ngerokok alhamdulillah ya, ya apa namanya, tapi narik ya. Tapi narik ya, nggak belajar ya, narik ya, narik, tapi nggak ngerokok ya. Ya. Apakah kalau bersiwak terus dia puasa bersiwak, apakah kalau ditelan menjadi batal atau bagaimana cara biar tidak batal? Oh, siwaknya itu Ya. ya seperti itu. Nah jadi al asal saja, al asal nggak ada yang terpisah dari gigi kita pas siwak itu ya. Al asal tuh nggak ada yang terpisah, dan apa namanya, dan itu hanya aromanya aja lah istilahnya, hanya wanginya saja, hanya wanginya saja. Nah jadi al asal nggak ini, kecuali kalau itu kayu yang ketalnya, percikan kayunya apa, pecahan serpihan kayunya itu ya, itu kalau yang ketelan itu baru batal. Tapi kalau hanya aroma dan rasa enggak. Sama kayak sikat gigi ya, antum sebelum sahur, setelah sahur, sebelum subuh sikat gigi ya, rasa stroberi misalnya. Nah habis sholat tuh masih terasa stroberi gitu, rasa sikat giginya. Nah itu nggak apa-apa ya, paham ya. Padahal secara kimia kalau secara kimia pasti ada yang masih tersisa dan masih masuk ya, seperti itu secara kimia ya, secara ilmu kimia zatnya itu, secara ilmu kimia zatnya ya. Lanjut, ada lagi yang tanya? Jadi setelah ini langsung bagusnya meludah atau tidak batal ditelan setelah? Nah nggak wajib meludah. Allahu a'lam bishawab. Yang lebih utama meludah apa enggak, yang penting nggak wajib meludah walaupun berpuasa nggak wajib meludah ya, seperti itu. Kecuali kalau dia ngerasa serpihannya baru kudu diludahin. Nah terus ini juga ajib nih, ajibnya santren NU itu ya. Ini kita apa namanya, kaum muslimin ya, semua sama ya, kita nyebutkan apa kelebihan mereka walaupun mereka punya kekurangan ya. Semua masing-masing punya kekurangan. Nah apa namanya, ajibnya dia itu kalau masalah ngeludah itu zohiri ya. Jadi kalau lagi sholat ya, kalau ente mau ngeludah, jangan ludah jangan ludah ke depan ya, ludah ke kiri aja. Dia bener ngeludah, makanya kan kantong di kiri, alhamdulillah ya, dia ngeludah di kantong gitu ya, ngeludah di kantong. Jadi misalnya habis makan ada makanan gitu kan, kadang kita nahan untuk selesai ya, supaya ditelan tuh, tapi ditahan habis sholat, makanya ludahnya banyak. Itu satu. Atau lagi gusinya lagi berdarah. Nah seperti itu. Nah mereka paham bahwasanya yang gitu-gitu tuh harus dilepehkan. Hanya beneran ngelepeh ketika sholat ya, ngelepehnya ke kantong, ke saku. Ya Allah, di sini ada yang praktekin. Ya itu kan jorok ya, saya jorok ya. Tapi mereka salah satu yang unik. Jadi karena mereka paham sesuatu yang membatalkan sholat ya, yang membatalkan sholat ya, dan najis dan segala hukum fikih, dan memang dijelaskan di fikih seperti itu ya. Akhirnya mereka mempraktekkan juga. Mempraktekkan meludah di kiri ya, seperti itu ya. Kalau saran anak sih ya, sediain tisu ya, tisu yang banyak ya, kalau memang itu. Nah habis itu yang ludah ya, seperti itu. Ya lanjut ya. Mengenai yang tadi tadi mengenai berkumur-kumur, kalau misalnya berkumur-kumurnya pakai misteri, itu tetap juga ada gitu. Oh disebut siwak apa enggak gitu ya? Allahu alam. Tapi secara maqasidus syariah bisa jadi dapat pahalanya ya, karena kan secara maqasidus syariah, secara maqasid, jadi hukum fikih itu kalau bisa dimensinya diperluas ya, bukan hanya dimensi usul fikihnya, bukan hanya dimensi kaidah fikihnya, tapi dimensi maqasid syariahnya. Ini kuliah syariah nih, lebih paham ya. Nah
secara maqasid ya, secara maslahat. Nah itu kumur-kumur diserin seperti itu, nah itu ada salah satu manfaatnya sama kayak manfaat siwak ya, dan bisa jadi pahalanya dapat kalau untuk kebersihan, kesunahan ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti siwak itu namanya sikat gigi ya, seperti itu ya. Bab siwak secara harfiah itu sikat gigi ya. Ada lagi, kalau pahala insya Allah udah dapat kalau niatnya itu manfaat untuk membersihkan mulut ya. Ada lagi ya, cukup ya, lanjut. Kalau dibilang furudul wudu itu maksudnya arkan ya, arkan, rukun. Nah rukun pertama adalah niat ya, niatnya inda ghuslil wajh, niatnya tatkala ngebasuh wajah ya, niatnya ketika ngebasuh wajah. Nah tapi di sunnah ya, itu yang wajibnya ya, yang wajibnya ketika ngebasuh wajah. Nah tapi ya yang sunnahnya itu ketika awal wudhu ya, ketika awal wudhu terus nyambung ketika membasuh wajah niat lagi ya. Jadi gini, bagusnya istihdor ya, idamatu istishab ya. Kalau di Zubat ya, sebutin satu Zubatnya. Prestasi niat. Iya. Terus balikannya itu. oh gitu. Ada dua bait yang ya. min wasasibin niyata min bad'in ila Prestasi ila akhirih wadak ki hubli wal. nah ya, ahsan. Nah terus kalau di awal bait gimana? Wa in tudim hatta balagta akhirah Ustadzawabkan fil akhir. Kalau mukadimah pada hafal semua ini. Kalau baitnya udah ke 150-an ya sudah paham ya. Jadi niatnya gini, pas siwak udah niat wudu ya, saya wudu. Nah kemudian pas bismillah niat. Nah kemudian pas cuci tangan niat. Nah begitu niat, nah pas basuh wajah, nah itulah yang wajib ya. Pas mencuci wajah, nah itulah yang wajib. Andai kan nggak ngerjain semua sebelumnya, niatnya hanya gosok wajah, itu pun udah cukup ya, paham ya. Wajibnya yang penting pas gosok wajah itu niatnya. Niatnya apa? Nah di sini nggak dijelasin niatnya apa. Banyak ya. Boleh niat raful hadath, boleh niat toharoh anil hadath ya, boleh niat al wudu, boleh niat fardul wudu. Nah, jadi 4 tuh. Boleh niat raful hadath, boleh niat, bahasa Indonesia aja ya, saya niat mengangkat hadas ya, saya niat mensucikan hadas, sah juga. Saya niat fardu wudu, sah. Nah keempat, saya niat wudu aja itu udah sah ya. Jadi gampang niatnya itu, nggak perlu was-was. Tatkala basuh muka, nih sekarang saya wudu, dah sah. Ini sekarang nih saya wudu ya, jadi nggak bengong gitu ya. Jadi misalnya antum ke kamar mandi ya, di depan ada kaca, nanti di wastafel ya, ngelamun ya, mikirin apa ya? Khalid mikirin apa misalnya kalau ngelamun? Badal kudu. Mikirin badal kudu, tangannya auto wudu gitu. Tangannya auto wudu, dia wudu gini. Bisa kejadian nggak? Ya bisa jadi ya. Nah itu hukumnya wudunya nggak sah ya, karena kagak niat, kagak hadir dia, melayang pikirannya ya, paham ya. Jadi itu contoh yang mana dia nggak niat. Nah adapun kalau orang yang ya hadir gitu, itu insya Allah pasti dia niat. Jadi jangan was-was ya, karena kita niat wudu saja itu sudah sah ya, paham ya. Ya banyak orang yang baru belajar fikih Syafi'i itu langsung was-was ya. Ya disebutin niatnya gimana. Saya niat mengerjakan sesuatu yang memperbolehkan sesuatu yang lain yang wajib, seperti sholat ya, seperti memegang mushaf ya, itu kan salah satu niatnya. Nah enggak, itu termasuk niat juga, tapi termasuk niat yang sah. Saya niat wudu aja udah gitu, udah sah. Kalau bahasa Arabnya anwil wudu, udah gitu ya, sama kayak sholat mutlak ya. Tatkala takbir usolli, udah gitu aja udah sah. Saya ini sholat nih
yang penting hadir, yang penting dia nggak ngelamun. Itu maksud dari syarat niat, paham ya? Jadi ya contoh orang yang nggak niat ketika wudhu ya orang yang ngelamun, sepanjang wudhu ngelamun dia. Maksudnya pas ghuslul wajah dia ngelamun seperti itu. Ya lanjut. Wa ghuslul wajah, dan membasuh dan mencuci wajah. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nah ini syarat rukun yang ketiga ya. Rukun yang ketiga yaitu sampai mirfaq ya. Seperti wa mashu ba'dhir ra's, dan membasuh sebagian kepala. Ya kemarin kayaknya sering ana bilang ya, ini ra's ini asal ya. Ya dan walaupun nggak nyampe kepala, yang penting rambut. Jadi ar-ra'su au sya'run fi haddir ra's. Ya kan ana udah sampaikan ya. Ra's itu di mana ra's itu? Ra's itu ya yang pakai peci ini. Ya itu namanya ra's. Itu dari, kalau wajah mana wajah? Nah wajah yang dari yang ditumbuhin rambut ya sampai ini kuping yang ini, nah sampai dagu ya. Dagunya pun agak bawah garis ya. Namanya rahangnya ini agak bawah garis. Jadi leher nih sedikit kena. Ya leher sedikit kena. Ya seperti itu. Paham ya? Ini kan tulang rahang nih. Tulang rahang, nah agak bawahan sedikit, agak dalaman dikit. Jadi lehernya kena dikit. Nah itu wajah. Nah kalau kepala dari batas wajah, kalau kepala dari batas wajah, nah sampai belakang kuping, ya belakang kupingnya pun nggak nempel ya, maaf, sampai belakang kuping. Jadi belakang kuping ini, ya ini nih udah kepala ini, ya belakang kuping ini udah kepala. Nah terus sampai ke kofa ya, kofa ini sampai yang belakang ini nih. Nah kalau bawahnya ini udah leher, nah itu kepala, ya secara globalnya apa yang ditumbuhin rambut lah. Tapi kalau yang belakang kuping ini walaupun nggak ditumbuhin rambut, tapi ini kepala. Jadi antum ngebasuh wajah, ngebasuh kepala begini doang udah sah. Ya rambut antum wah udah mau nikahan misalnya, mau nikahan ya, sholat zuhur, wudhu dulu, wah ini udah di rambutnya udah dipakai ya Gatsby ya, udah pakai Gatsby 5 saset ya. Nah ini nggak bisa udah di ukir, udah nggak bisa diacak-acak lagi ya. Nah itu cocok banget ngikutin mazhab Syafi'i ya. Nah maka dia ngebasuhnya belakang kuping aja itu udah sah, belakang kuping nih. Jadi sebenarnya yang wajib itu dibasuh kepala apa rambut? Hukum asalnya adalah kepala. Wamsahu biru'usikum. Nah tapi rambut bisa menjadi badal. Kita selesaikan bab wudu ya, bisa menjadi badal. Tapi dengan syarat yang anda bilang apa? Rambutnya ada di batasan wajah, di batasan kepala. Sya'run fi haddi ar-ra's. Artinya kalau rambutnya keluar dari batas ra's, nah itu maka enggak sah. Ya, jadi misalnya antum rambutnya panjang. Ya panjang gitu, kayak apa ya? Ya kayak inilah apa namanya, model-model ABG tahun awal 2000-an lah. Ya seperti apa? Poni. Apa poni? Iya poni. Di sini ada yang ini poni. Ya kalau ada yang poni, ya puber dia. Baru puber terus zaman angkatan 2000 awal dia. Untuk melihat foto-fotonya aja. Nah, setiap zaman ada ininya, ada apa? Ada modelnya, ya ada modelnya. Nah itu belah tengah kayak gitu. Nah dia wudhunya ngebasuhnya cuman ujungnya doang gitu, yang keluar dari batas wajah, batas kepala. Nah maka itu hukumnya tidak sah. Ya perempuan rambutnya panjang, yang basuh cuman ujungnya doang, begini, itu nggak sah. Ya harus rambutnya yang di batas kepala. Nah berarti ima akar-akarnya ya, atau rambut yang tengah. Ya paham ya? Paham? Nah sekarang kadar rambut yang dibasuh adalah, kalau dalam bab wudu ana pernah bilang berapa? Dalam mazhab Syafi'i aqallu mamsuh 3 helai. 3 helai mah dalam bab tahallul. Karena Anda udah sampaikan ya. Kalau dalam bab tahallul ya Syafi'i itu 3 helai paling dikit. Tapi kalau dalam bab wudu
ya ba'du sya'r, ya walau ba'du sya'r, walaupun sebagian dari satu helai rambut. Nah itu udah sah. Paham ya? Jadi misalnya nih ada satu helai rambut, satu helai aja, ya dia panjangnya 3 cm ya, ana ngebasuhnya cuma 1 cm dari satu helai rambut yang 3 cm itu. Nah itu hukumnya sah dalam mazhab Syafi'i. Paham ya? Ya lanjut. Tapi lai tabik sunnah kan Ustaz? Ah? Gak ada sunnah, maksudnya lai tabik sunnah. Iya, nah nanti sunahnya ada sunan wudunya di setelahnya. Nah ya jujur ya tadi kalau bisa kita kalau kita tahu sunnah ya, maksudnya sunnah tuh pendapat yang kuat yang mana ya, kalau bisa lakukanlah pendapat yang kuat itu ya. Jangan yang terlalu enak, jangan yang enak-enaknya aja. Kan kemarin udah kita bahas ya, kalau yang enak-enaknya aja bisa jadi tatabbur rukhas ya. Ya setiap masalah dia nyari ya praktekin yang mudah-mudah aja ya, yang mudah-mudah aja. Udah nikah punya istri ya, nyentuh istri nggak membatalkan sholat, nggak membatalkan wudu, yang enak-enaknya aja dah pokoknya. Nah itu kata ulama, man talafaq faqad tazandak ya. Talafaq di sini maksudnya nyari kayak yang enak-enak aja. Ya, ini ngikutin ini ngikutin ini, masalah ini ngikutin mazhab ini, masalah ini ngikutin mazhab ini. Nah, kata ulama, orang yang seperti ini bisa jadi tazandak. Tazandak itu keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Jadi zindiq. Ya karena dia kebiasaan nyari yang enak. Nah, lama-kelamaan bukan keluar dari mazhab lagi, keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya seperti itu. Ini bahayanya tatabbur rukhas ya. Nah ini buat diri sendiri ya, buat diri sendiri kalau bisa yang paling hati-hati lah. Nah tapi kalau buat difatwakan, nah itu beda lagi ya. Kalau difatwakan itu beda lagi ya. Kita ingin dulu ya. Wa masku ba'dhi ra'si ya, wa ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh dua kaki ya. Wa tartibu ala ma dzakarna, tartib berdasar sebagaimana yang kami sebutkan. Maksudnya tertib urutan wudunya, urutan anggota wudunya ya. Jadi dalam jumhur ulama itu harus urut ya, harus urut. Wajah dulu ya, tangan dulu ya, kepala dulu baru kaki. Nah itu harus urut. Kalau mazhab Ahnaf nggak wajib urut ya. Mazhab Ahnaf nggak wajib urut, nggak wajib ngurut ya. Jadi mau kaki dulu boleh ya, mau ini dulu boleh ya, dan seterusnya. Ya lanjut. Wasunanuhu asyratu asya, nih terakhir ya. Wasunanuhu asyratu asya. Pertama tasmiyah, membaca bismillah ya. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihi mal ina, dan membasuh mencuci tangan ya, mencuci tangan sebelum dimasukin ke bejana ya. Kalau wudunya di bejana, dan di bejana itu airnya sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum membahas sunnah wudu? Fadhal, ada yang nanya? Anda pernah dengar Ustaz, misalnya kalau ada salah satu fardu ini yang kita tinggalkan, misalnya kita sudah basuh tangan kan sampai siku, tapi ada bagian wajah yang belum terkena air Ustaz. Karena pernah dengar bahwasannya ketika kita meninggalkan salah satu rukun, maka lakukan itu walaupun kita tidak mengurutkannya lagi dari awal. Maksudnya kan kita udah basuh tangan Ustaz, tapi wajah masih ada yang enggak kena. Jadi basuh wajah dulu, baru lanjut ke kepala. Iya, jadi kalau ada rukun yang belum dilakukan, nah maka itu harus harus tertib. Ya jadi rukun-rukun yang dikerjakan setelahnya nggak sah. Ya, nah misalnya kita belum basuh wajah ya, wajah misalnya baru sebagian ya, baru mulutnya doang misalnya ya. Nah habis itu cuci tangan ya, kepala dan kaki. Nah habis itu baru ingat, oh ini tadi wajah cuman kumur-kumur doang. Nah maka semua rukun setelah wajah itu nggak sah, maka sempurnakan dulu wajah. Mirip kayak sholat ya. Wa kullu ruknin qataraq tasahiyya. Ya, seperti itu. Bab sujudu sahwi ya. Bab sujudu sahwi bait ke
Iya 300-an ke 100 yang ketiga. Nah sebenarnya baiknya 200-an ya. Apa namanya iya jadi itu jawabannya sama kayak Ustaz. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, kalau masalah ini Ustaz, Ustaz Hanif dulu ya. Bahan-bahan yang sekiranya tidak membuat tulisan, ada Apa? bahan-bahan yang sekiranya make up atau tinta iya, atau iya. Iya seperti itu. Ini apa mohon maaf ya. Ini saya nggak ngejelasin secara detail ya. Soalnya kenapa? Ya tujuannya satu semester hatam ya. Hatam apa? Matan Abi Syuja ya. Ya kalau mau detail ya nggak bisa ya. Ya fikih aja kan di kuliah syariah berapa ya? Satu semester 4 SKS ya. Ya bisa jadi kadang ustadznya 2 ya. Satu semester 2 kadang-kadang kali 8 ya. Berapa tuh 32 SKS ya, 4 tahun ya. Ya jadi mohon maaf banyak yang nggak Ana jelaskan ya. Jadi fikih jauh lebih dalam daripada yang apa Ana jelaskan ya seperti itu. Ana dulu di pesantren ya belajar fikih 5 tahun, kitab kuning maksudnya ya, bukan fikih Indonesia bahasa Indonesia. 5 tahun ya. Kemudian Fathul Qorib sama Fathul Mu'in. Nah, pada pesantren Gontor ya. Pesantren apa? Alumni Gontor. Itu seminggunya setiap hari ada fikih ya. Selama 6 hari dalam seminggu. Nah, satu harinya fikih itu 3 SKS. Ya, 3 kali 6 18 ya. Jadi satu semester fikih 18 SKS. Satu semester ya. 18 SKS. Kali 5 aja udah. Kali 5 tahun berarti 10, berarti 180 SKS ya. Nah, itu fikih emang luas ya. Fikih emang luas ya. Jawabannya adalah yang make up seperti itu. Nah, kalau dia make upnya tebel banget ya, dan memang zatnya itu zatnya ya Tidak menyerap. iya menghalangi ya benar-benar melindungi kulit ya, benar-benar melindungi kulit. Nah itu jadi nggak sah wudunya. Nah cuman kebanyakan make up itu jadi gini, ini pembahasannya apa ini? Pembahasannya namanya azaitus sa'il. Babnya ini namanya azaitus sa'il, yaitu benda kayak minyak ya, tapi dia bisa luntur. Nah ini jawabannya, hal-hal yang seperti ini itu kalau lebih utamanya dihapus dulu. Ya, lebih utamanya dihapus dulu. Nah, kebanyakan makeup alhamdulillah tipis ya, nggak terlalu tebel. Nah, dihapus dulu. Nah, kalau andaikan nggak dihapus, langsung wudhu aja, jawabannya sah apa enggak? Jawabannya kebanyakan makeup sah. Ya, sah, walaupun nggak dihapus dulu. Ya mungkin dia pengantin ya. Abis itu make upnya tuh wah kulitnya kebetulan sawo matang gitu, mau dirubah jadi kuning langsat atau jadi putih gitu, ya udah dicat dah ya dicat maksudnya di make upnya tebal banget. Nah itu Allahu a'lam ya, bisa jadi itu menghalangi ya. Jadi kesimpulannya kalau make upnya tipis-tipis aja nggak perlu sengaja dibersihin dulu gitu, pakai sabun dan seterusnya, nggak langsung wudhu aja. Itu zahirnya adalah hukumnya sah ya. Apa hukumnya kuku nih yang apa? Kutek. Oh cutek ya, cutek. Nah cutek juga ada dua, ada cutek ya, cutek itu yang kayak cat ya, yang kayak tip ek lah, tip ek. Nah itu hukumnya nggak sah, tapi kalau pacar ya hina kalau pacar, nah itu hukumnya sah, karena dia kan dia kayak kayak tanah gitu ya. Nah tapi kan dibersihin. Nah asarnya itu sah ya. Jadi kan kalau pacar itu kan dia bukan bendanya tapi bekasnya beda sama cutek ya. Cutek itu kan bendanya ya, bukan bekasnya. Paham ya? Ada lagi ya? Ini yang kabar di Syafi'i mualaf berarti bukan beda rukun. Iya, belum rukun. Nah, ini belum dibahas sih. belum dibahas. Ada lagi yang mau ditanya? Masalah tartib takdiri. Tartib takdiri. Ya, tartib takdiri. Jadi gini, misalnya, nah tapi di
masalah tartib dikecualikan dalam mazhab Syafi'i kalau dia tenggelam seutuhnya. Jadi misalnya kita berenang nih ya di jamiah ya, berenang di jamiah, aduh malas lah, sekalian aja nyemplung langsung wudu, saya niat wudu, nah itu sah menurut mazhab Syafi'i kalau dia nyemplung semua. Nah itu namanya tartib takdiri ya, anggap aja tartib gitu ya, paham ya? Jadi apa hukumnya sah ya, itu berenang tapi semua anggota wudunya semuanya cemplung ya, kepala, wajah, kaki, tangan semuanya nyemplung, habis itu niat saya wudu, itu langsung sah. Kalau mandi sah. Mandi juga bisa, saya mandi sah langsung ya, paham ya? Nggak perlu digini-giniin, nggak perlu tartib ya, paham ya? Itu namanya sebelum tartib masuk atau takdiri. masuk? Pas airnya nyentuh kepala ya, jadi di dalam aja, bukan sebelumnya, tapi pas sudah di dalam air ya, paham ya? Niatnya jangan lama-lama, nanti tenggelam ya. Nanti nyemplung dari loncatan jamnya itu yang 4 meter, nah niat ya, atau nggak keluar lagi. Ya. Ada lagi yang menurutnya itu tartib takdiri. Nah, adapun kalau mualah sekarang menit ke berapa? 739. Berapa? 739. 739. Nah, Sunan wudu kita baca dulu ya. Ya, Sunan wudu kita baca. Nanti mualahnya kita bahas. Tasmiyah ya, pertama bismillah. Ini furudul wudu, ada yang tanya lagi? Furudul wudu ya. Ada tasmiyah, kemudian ghuslul kafaini qabla idkhalihi malina. Ini paham ya, apa cuci tangan ya. Kemudian wal madmadah wal istinsyaq ya, kumur-kumur sama istinsyaq ya. Kalau bisa kudu disedot ya. Kudu disedot, kudu di apa? Kalau istinsyaqnya kudu disedot ya, sunnahnya. Tapi kalau nggak disedot, cuman di ini aja, kumur-kumur, masukin air aja udah, nggak di kumur-kumur gitu. Nah itu udah hukumnya udah sah, dapat pahalanya. Tapi kalau bisa diputar-putarin di dalam mulutnya. Nah, kemudian istinsyaq juga sama, kita ngebasahin hidung aja begini, itu udah sah. Ya, makanya udah dapat sunnah istinsyaq, tapi nggak kurang afdal. Kalau afdal tuh disedot, dihirup. Ya, perlu dihirup. Nah, disunahkannya juga dalam mazhab Syafi'i berbarengan. Jadi ambil air, kumur-kumur, sedot satu kali, satu cidukan. Jadi sunahnya bareng. Nah ini kalau mau ngikutin mazhab Syafi'i seperti itu. Nggak apa namanya, kumur-kumur, sedot. Ya kumur-kumur, sedot, dan ini ada dalilnya. Ya mazhab jumhur juga yang lain ada dalilnya. Ya, rata-rata masalah furudul wudu ini dalilnya sahih semua. Ya masalah arkanul wudu rata-rata hadisnya sahih. Nah cuman tapi tetap ada istilahnya ya. Ya seperti itu. Nah lanjut, kemudian wa mashu jami'ir ra's ya, membasuh semua kepala. Nah ini disunahkan dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau menurut mazhab sebagian ulama ya, lupa anak, nah itu semuanya ya, semuanya wajib seperti itu. Caranya gimana? Caranya jempol di sini, jempol di depan telinga. Nah, jarinya nempel di atas kepala begini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di kebelakangin, ya tangannya udah basah ya, dikebelakangin. Nah, kemudian dimajuin lagi seperti itu. Ya, boleh seperti itu atau boleh dari belakang begini. Dari gini habis ke belakang lagi, terserah. Ya, itu caranya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dan disebutkan dalam mazhab ya, disebutkan dalam mazhab ya. Lanjut ya kalau andaikan begini aja juga nggak apa-apa ya, random kayak gini ya, itu udah sah ya. Ya masuk taruh aja di bawah keran juga nggak apa-apa, sah ya, seperti itu. Nah begini aja udah sah. Jadi membasuh kepala itu walaupun nggak digerakin udah sah. Tangan kita basah nih, begini aja tek, itu udah sah ya, walaupun nggak digerakin ya, begini aja udah sah. Wa mashul udhunaini ya, wa mashul udhunaini wa hirihima wa batinihima bima'in jadid. Tadi ya udah jadi sebagaimana yang kita tahu ya, telunjuk dimasukin ke lubangnya, nah jempolnya di belakang. Nah, telunjuknya diputar ya sesuai
sesuai seluk ini apa liku-liku kupingnya ini. Nah apa ininya kupingnya di jempolnya di iniin luar kuping. Nah terus disunahkan juga begini, abis gini, nah abis gini apa dibasuh gini, dibasuh pakai semua telapak tangan begini. Ya seperti itu. Nah ini yang jarang dipraktekin sama disebutin di fikih di mazhab. Ya memang orang yang udah belajar mazhab kadang wudunya aneh ya. Maksudnya kita nggak tahu, padahal itu disebutkan di dalam mazhab ya. Jadi gini, ini, nah habis itu dibasuh. Terserah mau ke belakang atau ke depan gitu. Jadi istidhar itu memakai semua telapak tangan ke semua kuping. Ya. Kalau ada yang praktik wudu kayak gitu, wah berarti dia madhabi banget ya. Madhabi artinya dalam, belajarnya udah dalam. Ini kan Jamiah Islamiyah juga udah madhabi ya, apa hambali, ya itu bagus. Jujur itu bagus karena kebanyakan thalib yang datang ke Madinah belum madhabi ya. Mazhabnya itu belum kuat ya. Makanya tepat sekali kalau Saudi ini menerapkan apa fikih hambali di jamiah-jamiahnya. Ya. Dia itu mustahil. Kenapa? Dia itu mustahil sekarang. Dulu bidatul mustahid ya. Sekarang dia lagi tuh. Oh sekarang bidatul mustahid lagi. Oh. Masya Allah. Kuliah syariah. Ya. Gak jadi dah nah ngujinya. Ya nggak apa-apa sih bidatul mustahid. Cuman kalau bidatul mustahid itu cocoknya di ya kalau bisa di jamak ya kayak di Al Azhar tuh. Di Al Azhar. Nah ada syu'bah fikih madhabi ya yang masing-masing. Kalau sekarang kan kalau kita kan masih ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler. Kalau di Al Azhar kurikulum. Yang kurikulum. Jadi ada fikih muqarrar, ada fikih madhabi. Ya nggak apa-apa, paralel nggak apa-apa. Ya semester 1 fikih madhabi toharo, fikih apa? Fikih toharo tapi muqarrar ya bagus gitu. Wajib. Jadi matkul fikih madhabinya wajib. Ya nggak apa-apa sih bidatul mustahid ya. Kalau kuliah hadis mending lah. Kuliah hadis dikasih bidatul mustahid nggak apa-apa lah ya. Karena dia kan fikih hadis ya. Kalau kuliah syariah jangan ya. Seperti itu. Nanti apa namanya keluar dari Jamiah Islamiyah akhirnya bilang nggak wajib mazhab ya. Ya tinggalkan mazhab ya. Jadilah mustahid. Ya jujur kurang tepat kayak gitu ya. Makanya Syekh lupa ya Syekh Ibnu Utsaimin lah ya, pokoknya ulama-ulama banyak lah, ulama-ulama Saudi ya. Jadi ulama-ulama Saudinya aja menggalakkan tamadhub gitu. Cuman alumni Saudinya ini yang pulang malah ya lepas dari mazhab ya. Syekh Utsaimin ya Syekh Ruhaili ya, semualah, hampir semualah. Ya ada sih yang mungkin yang bukan Jamiah Islamiyah yang bilang enggak, jangan bermazhab ya, seperti itu. Ya gitu-gitulah. Ini panjang pembahasannya kalau masalah bermazhab seperti itu. Ya, lanjut ya. Wa takhlil wa mas'ul udhunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Nah, ini dengan mak jadid ya. Ini mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu ngebasuh kuping tuh airnya baru. Ya, airnya baru. Nah, tapi kalau mazhab yang lain, air yang bekas kepala. Ya, bekas kepala. Jumhur bilang air ngebasuh kuping ini air apa bekas sisa ngebasuh kepala. Jadi ngebasuh kepala, nggak ngambil baru lagi, langsung aja iniin kuping. Jadi basahannya itu basahan kepala. Jadi seakan-akan kuping bagian dari kepala. Paham ya? Nah, itu yang jumhur. Dan sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i yang mazhab artinya yang mewakili mazhab yang kuat ya, yang masyhur. Nah, itu enggak, airnya dengan air baru. Paham ya? Paham baru. Bahkan Imam Al-Baihaqi aja, nah Masya Allah, ini insafnya Imam Baihaqi ya. Imam Baihaqi yang terkenal bahwasanya dalil-dalilnya hanya menguatkan mazhab Syafi'i dalam masalah ini, menguatkan bahwasanya make
sisa air bekas kepala ini membayar ya. Tapi tetap yang madhab dalam fikih Syafi'i yang dikuatkan itu adalah dengan ma'un jadid, dengan air yang baru. Ya, paham ya? Kalau kita dididik dari kecil ini kan airnya air baru ya, berarti sesuai madzhab Syafi'i lah. Sesuai madzhab Syafi'i ya. Enggak apa-apa kalau andaikan ya gitu, bagus lah dididik satu mazhab dulu, dan itu memang nasihat para ulama ya. Imam Syafi'i dulu lagi masih kecil ya, fikihnya ngikutin fikih ya syekhnya ya Muslim bin Khalid Az-Zinji itu, yang enggak muter-muter ke ngikutin mazhab-mazhab atau pendapat-pendapat yang lain ya. Belajar dulu satu guru fikih, nah baru abis itu ini ya, seperti itu ya. Lanjut. Wa takhlilul lihyatil kaffah ya, wa takhlilul lihyatil kaffah yaitu janggut yang tebal ya, yang tebal tuh ditaklilnya dari bawah ya, ditaklilnya dari bawah. Nah, apa definisi tebal? Definisi tebal tuh nggak kelihatan kulitnya sama orang yang lagi ngobrol sama dia ya, seperti itu. Misalnya sini yang jenggotnya tebal siapa Set? Nggak ada ya. Misalnya siapa? Ustaz Ihsan mana coba jenggotnya? Oh, masih tipis, kayaknya nggak ada yang tebal ya, nggak ada yang tebal ya. Nah, kalau yang jenggotnya tebal itu tebal ya, bukan panjang ya, tebal itu sampai kalau Anda ngobrol di samping dia, nah itu kulitnya nggak kelihatan. Nah, kalau itu berarti tebal. Tapi kalau kulitnya masih kelihatan, nah itu berarti masih tipis. Nah, kalau kulitnya tipis, kalau jenggotnya tipis, ya maka wajib ditakhlil. Ya, kalau tipis berarti wajib ditakhlil. Nah, tapi kalau tebal sunnah saja ditakhlil. Paham ya? Ya, kalau tipis kayak kita nih wajib ditakhlil kan? Airnya wajib nyampe ke kulit. Ya, paham ya? Nah, kalau jenggotnya tebal, nah itu sunnah jadinya. Ya, karena sulit. Ya, paham ya? Ya, sudah. Lanjut. Nah, kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Ya, wa takhlilu asabi'i al-yadaini wa rijlaini. Nah, nyela-nyela jari kaki dan jari tangan. Kalau jari tangan caranya boleh 3 ya. Caranya boleh 3. Jadi kita tuh nyela-nyela jari tangan tuh ada 4 caranya kata ulama. Pertama begini. Ya. Dalam ketemu dalam ya. Dalam ketemu dalam begini. Nah, kemudian dalam ketemu luar. Nah, kanannya di atas atau kirinya di atas begini. Nah, ini udah 3 cara. Yang keempat begini. Nah, ini kata fikih ya. Nah, 3-nya sunnah, 1-nya nggak sunnah. Yang nggak sunnah yang mana? Nih, ana ulangin ya. Ada 4 cara. Pertama gini, 1, 2, kemudian 2, kiri kanannya di atas. Ini 2, 3, kirinya di atas. Nah, 4, luar ketemu luar. Nah, pertanyaannya 3 sunnah, 1 nggak sunnah. Yang nggak sunnah yang mana? Yang nggak sunnah. Yang nggak sunnah. Yang ini. Apa yang kiri di atas? Apa yang mana? Apa? Yang nggak sunnah. Jadi caranya masing-masing ada ya. Kalau takhlil kaki ada caranya. Kalau takhlil tangan dengan tasbik. Paham tasbik ya? Tasbik itu melingkarkan jari tangan. Nah, ini kalau lagi nunggu sholat di masjid makruh hukumnya. Ya, lagi sholat, lagi di masjid nunggu waktu sholat begini makruh. Ya, ada hadisnya. Anak-anak nggak tahu tuh apa hikmahnya, tapi ulama bilang hikmahnya ya kayak gini, ciri-ciri orang males gitu. Yang mana gitu enak, menurut Allah alam. Tapi yang penting ulama nyebutin makruh. Ya, makruh tasbih di masjid nungguin sholat. Nah, tapi kalau ketika wudhu gimana? Kalau pada saat jalan begitu jalan ke masjid tasbih dulu itu mana? Allah alam kata. Allah alam kata. Ya seperti itu. Yang penting kalau andai kan ngedenger ya tasbih itu makruh, nah jangan kaget ya. Tasbih itu makruh
dalam fikih Syafi'i itu ketika di masjid nunggu sholat ya sebagaimana bunyi hadisnya aja. Nah terus masalah wudhu sekarang gimana jadi tasbihnya? Nah jawabannya yang nggak sunnah adalah yang begini. Ya yang nggak sunnah yang gini. Soalnya kenapa? Karena ini udah kebiasaan, maksudnya udah ada. Ya salah satu ciri-ciri ibadah itu adalah berbeda dengan adat. Ya ciri-ciri ibadah ya itu harus berbeda dengan non ibadah. Kalau ini kan udah non ibadah, kita cuci tangan begini kan, cuci tangan gini. Nah berarti kalau menyela jari tasbih ketika wudu gimana? 3 ya berarti. Kanannya di atas, ya dalam ketemu luar ya, DL ya. Dalam ketemu luar atau luar ketemu dalam LD atau luar sama luar LL ya, seperti itu. Nah kalau DD nggak boleh, ya DD nggak boleh. LL boleh begini, seperti itu. Ya, ya lanjut. Warijlain. Nah kalau rijlain caranya gini, ya gini. Ya jadi inilah belajar mazhab ya. Belajar mazhab beda sama belajar fikih mulakhos atau fikih bulughul maram gitu. Pasti ada tafsir-tafsir yang unik gitu. Tafsir-tafsir yang unik ini aja hanya sekilas aja gitu. Tafsir-tafsirnya sebenarnya lebih banyak lagi. Nah, kalau takhlil al-yadain rijlain caranya pakai kelingking tangan. Ya, tangan kelingking kiri. Nah, terus takhlilnya dari bawah. Dari bawah. Ya mulai dari kanan, dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Jadi gini takhlilnya, cara takhlilnya, maaf ya. Jadi ini kaki kiri nih, kaki kiri, apaan ya? Nah ini kaki kiri, ya kan nggak kelihatan ya? Ya nggak apa-apa. Nah kaki kiri, nah kanan dari bawah, bukan dari atas ya, bukan dari atas. Tangan kiri, kelingking kiri, tangan. Nah terus dari bawah kaki kanan, kelingking kanan, terus kelingking jari manis, terus begitu, terus, nah habis itu jempol. Nah jadi start sama finishnya kelingking ke kelingking. Ya paham ya urutannya ya? Mari begini terus ini. Iya, dari kelingking ke kelingking, dari kelingking kanan kaki ke kelingking kiri kaki, ya. Kelingking kiri. Nah, tapi menggunakannya kiri terus, nggak pakai kanan. Ya, ini tauqifi banget kayaknya ya. Ya, nah terus sama Bagus. Ya, itulah fikih ya. Fikih itu ulama ya yang penting rapi gitu. Ya, seperti itu. Dan ana yakin sekali ulama itu ada dalilnya. Ya, ada dalil. Ini akhlak, salah satu akhlak kita sebagai umat ya. Jangan pernah mengira ada ulama bilang sesuatu hukum fikih nggak ada dalilnya. Oh itu su'ul adab banget. Imam Syafi'i pernah mengatakan sesuatu ya. Imam Syafi'i suatu ketika pernah mengatakan sesuatu, ada jemaah nyeletuk. Kiai itu ini sebagai ada hadisnya. Wahai imam itu ada hadisnya. Imam Syafi'i langsung marah. Kata Imam Syafi'i apa? Kamu ngelihat saya keluar dari gereja nggak? Kamu ngelihat saya keluar dari gereja nggak? Kamu ngelihat saya pakai zunar nggak? Zunar tuh ikat pinggangnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Kamu pernah ngeliat nggak saya baca Injil gitu? Marah. Ya intinya apa? Imam Syafi'i ya pasti pakai Quran dan hadis. Betul. Makanya tatkala Ustaz ini ada dalilnya nggak? Apakah ini apakah yang kau katakan itu dikatakan oleh Rasul juga gitu. Nah, ditanya seperti itu marah Imam Syafi'i. Jadi jangan pernah kita berkeyakinan ya bahwasanya ada ulama ngucapin fikih ya itu nggak berlandaskan dalil ya. Dan dalil kan nggak wajib, bukan hanya Quran dan sunnah ya. Dalam usul fikih adilah banyak ya, paham ya. Wah kalau kita menganggap itu nggak ini ya su'ul adab kita sama ulama ya. Imam Syafi'i itu lagi ngarang kitab Ahkamul Quran. Ya. Itu hatamin Quran dulu 30 kali. Ya, hatamin Quran dulu 30 kali dikejar. Imam Syafi'i kan memang sehari kan hatam Quran sekali ya.
Ya, tapi pas mau ngarang ahkamul Quran dikejar dulu sampai 30 kali. Ya. Hanya baru ngarang apa? Ngarang ahkamul Quran ya. Jadi nggak main-main ya. Jadi nggak main-main ya. Imam Syafi'i itu dalam seumur hidupnya, bagaimana yang Anda sampaikan, khatam Quran berapa kali? 17.680 kali. 17.680 kali ya. Ya, kita yang khatam Quran setahun 2 kali aja udah bagus. Kebanyakan tolib kadang ya khatam Quran sekali di Ramadan. Habis itu 11 bulan kemudian ya belum tentu dia khatam sekali. Dan beda antara khatam sekali sama murojaah sehari 1 juz. Ya, beda. Kalau khatam itu harus di proyek dari awal sampai akhir ya. Ya, kalau kebanyakan tolib apa? Dia hafalan murojaah, hafalan Qurannya 5 juz. Misalnya ya udah, dia bacanya yang dia hafal aja. Ya, kan saat Anda sehari 1 juz ya. Berarti sebulan hatam. Enggak, hatam itu ente baca Qurannya. Ya, dari juz 1 sampai juz 30 itu namanya hatam. Ya, kalau sehari 1 juz, nah nggak bisa kita bilang 30 hari hatam, nggak bisa ya. 1 juz Al-Baqarah terus seperti itu. Nah, enggak dibilang hatam. Ya, paham ya? Ya, kata Imam Abu Hanifah apa? Barang siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran 6 bulan sekali, maka dia belum memenuhi hak Al-Quran. Ya, paham ya. Jadi minimal ya hatam 6 bulan sekali ya, 30 juz, baik bin nadhar ataupun bil ghaib ya, seperti itu. Ya, lanjut sampai situ ya. Tadi dari mana ya keluarnya? Rijlain. Oh iya, mazhab itu kadang-kadang suka unik ya. Kayak gunting kuku aja ya. Ada yang tahu ngurutin gunting kuku gimana? Urutan secara mazhab ya. Dan ini bukan hanya di Syafi'i aja ya. Di semua mazhab itu ada urutan gunting kuku. Ya unik makanya. Coba siapa yang hafal? Fadl. Peserta nih Fadl. Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Nah, jari mana yang dimulai? Telunjuk, terus telunjuk ke kelingking. Telunjuk terus sampai kelingking gitu. Terus baru jempol. Iya. Terus kiri. Sama. Yang kiri Telunjuk juga. sama. Ya. Yakin? Coba ini. Masih belum tahu. Ada yang paham nggak? Ada yang nggak paham penjelasan Ustaz Hanif? Ya coba gini Ustaz Hanif. Ya urutannya Ustaz. Ya gitu. Coba urutan. Telunjuk. Kanan. Ya. Kelingking. Oh. Terus ini. Udah kayak main piano aja nih. Rumit banget. Tapi paham kan ya? Nah terus yang kanannya gimana? Yang kiri. Yang kirinya Sama kayaknya sama. gimana? Ya berarti dulu. Ini, kiri, ya. kelingking, ini. Masya Allah. Notnya rumit ya. Kalau kaki gimana? Kaki? Nggak ada. Mungkin lupa aja. Oh gitu. Iya. Nah jadi dalam gunting kuku aja ulama ada khilafnya urutannya. Nah, Anda nggak tahu itu mazhab siapa tuh. Nah, ada lagi yang ingat? Fadl ya. Telunjuk ini kanan dulu. Jadi Kanan dulu ya. Terus dari kelingking sampai ini. Ulang gini. Ya. Yang Nah, pertama dikasih nomor dah coba. ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Paham ya? Ajib. Nggak tahu benar apa enggak itu. Itu gitu ya. Kalau kaki gimana? Kaki nggak tahu ya. Nah, fi'lan ada khilaf. Nah, yang ana hafal dari dulu dan ana sering merojaah kanan ya, lama kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jempol yang kelima, yang ke-1 pun tunjuk. Ya. Nah, kalau kiri dari kelingking sampai jempol.
Ya, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Paham ya? Ya, jadi kalau kanan mulainya di telunjuk, finishnya di jempol. Ya, ini kita kajian sebenarnya apa? Ngobrol santai sih. Soalnya pikir terlalu luas ya. Ana random aja lah ngejelasinnya. Random aja ngejelasinnya. Apa yang asik disampaikan, sampaikan. Jadi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gunting kuku nih ya. Nah, habis itu kalau tangan kiri dari kelingking ke jempol. Ya seperti itu. Ya, ya kalau kita bacanya hadis doang Bulughul Maram nggak dapet fikih-fikih kayak gini. Jadi fikih mazhab itu penting. Nah, kalau kaki dari kelingking ke kelingking. Ya, kanan. Dari kanan. Kelingking kanan mulainya 1, 2, 3. Nah, 10-nya kelingking kiri. Paham ya? Ya, di mazhab lain juga ada tafsirnya, tapi Anda nggak tahu tafsirnya kayak gimana. Ya, bisa jadi mazhabnya satanik, ya, bisa. Ya lanjut. Bisa jadi, ya soalnya kalau fuqaha detail ya, begitu aja dibahas. Apakah dalilnya istihsan lah, apakah dalilnya qaulus sahabi, yang penting kita yakin ada dalilnya. Apa dalilnya dalil umum lah, istihbabut tayammun misalnya, atau dalil apa, pasti ada nazarnya. Paham ya? Ya, jadi kata Syekh Mukhtar Syinqiti kalau kamu baca fikih dan kitabnya nggak ada dalilnya, ya jangan kamu seudon, ini dalilnya mana? Ini kan nggak ada dalilnya, ya gitu. Jadi misalnya kalau dipakai debat gitu, ini dalam kitab ini, bab ini, Imam Fulan membaca ini, habis itu dijawab, itu kan nggak ada dalilnya sama lawannya misalnya. Ya, enggak seperti itu kata Syekh Mukhtar Syinqiti ya. Pasti ada dalilnya ya. Baik itu disebutkan oleh ulama lain di kitab lain ya, ataupun disebutkan oleh ulama tersebut tapi di kitab lain, atau bahkan nggak disebutin sama sekali, hanya dihafal saja ya. Berarti ilmu banyak yang hilang ya. Imam Daruqutni abad wafat tahun 385. Nah, suatu ketika bilang ya ceramah, beliau ini pentolannya Baghdad, Imam Daruqutni ini ulama paling alimnya se-Baghdad. Nah, Baghdad itu ketika itu ibu kota Islam ya, Abbasiyah. Jadi bisa jadi salah satu ulama teralim di dunia ketika itu Imam Daruqutni abad keempat. Kata beliau apa? Wahai ya ahla Baghdad, ya, kata beliau, kalau saya meninggal ada 16 ilmu yang punah, kata beliau. Bukan 16 maklumat, bukan 16 informasi, 16 disiplin ilmu. 16 disiplin ilmu ya Allah. Lanjut ya. Wa taharatu wa taqdimul yumna 'alal yusra, kanan dulu baru kiri, kecuali pipi ya, kemudian telapak tangan sama kupingnya. Nah, ini baru bareng-bareng sunahnya. Pipi, kuping sama telapak tangan, nah ini sunahnya bareng ya. Selain itu kanan dulu baru kiri ya. Lanjut. Wa taharatu salasan, nah dibasuhnya 3 kali, bahkan kepala ya, kepala pun dibasuhnya 3 kali dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab yang lain enggak, kepala itu sekali, dan ini dirojihkan oleh Imam Nawawi di sebagian kitab beliau. Ini. Jadi ngebasuh kepala cuman sekali. Ngebasuh kepala. Kalau kita kan diajarkannya 3 kali dulu di mazhab Syafi'i. Ya nggak apa-apa, penting bermazhab gitu. Nah, kalau mazhab yang lain ya, bahkan dirojihkan tadi Anda bilang sebagian mazhab Syafi'i itu hanya sekali. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Wal muwalah. Nah, muwalah itu harus apa bedanya tartib sama muwalah? Kalau muwalah ini putus-putus gitu. Ya, kalau muwalah itu bersambung ya. Kalau tartib itu berurut. Nah, kalau muwalah itu hukumnya sunnah menurut Syafi'iyah. Ya, tapi sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ya setahu ana itu bilang enggak wajib. Hukumnya wajib ya. Muwalah itu patokannya apa? Patokannya tatkala dia ngebasuh
sebuah anggota, nah anggota sebelumnya itu sudah kering. Nah kalau itu berarti nggak mualah. Jadi misalnya basuh muka misalnya di Wida 1 ya, di Wida 1. Nah besok airnya habis gitu. Nah basuh tangannya itu di Wida 22 gitu, yang anti mati airnya karena Wida Istiqbal gitu. Kayak jalan dulu ya, naik skuter dulu angin-anginan. Nah itu sampai kering wajahnya. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sah. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sah. Dalam mazhab yang lain kalau udah kering berarti enggak sah. Paham ya? Ya mungkin cukup sekian. Sepertinya ini teman-teman proofreading nggak yang kitab yang anak kirim di grup? Siapa yang ngebaca? Siapa yang ngebaca? Siapa yang nggak baca? Terjemahan yang 35 halaman ya? Manzumatul Ikhlas. Iya. Yang baca siapa? Oh, awal-awal. Nah, yang nulis kritikannya di kertas siapa? Nggak nemu. Hah? Nggak nemu. Ya Allah. Oh gitu. Siapa yang baca sampai akhir dan berusaha untuk iniin kritiknya? Siapa yang punya kritiknya? Siapa? Ustaz Hanif. Coba tunjuk tangan dah. Jadi paham kan ya ininya skema kritiknya ini kita biar aktif gitu. Kayaknya cukup dulu ya. Fikih Syafi'inya cukup dulu. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Udah 1 jam jadinya ya. Ya, hampir 1 jam ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya insyaallah kita lanjutkan ke minggu depan majelis ketiganya. Ya. Kita doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.